Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa bimbingan Bapak, pada kesempatan ini perlu dijelaskan hal-hal yang penting di dalam proses penelitian. Yang pertama berkaitan dengan judul penelitian. Judul penelitian ini perlu dipahami kepada seluruh mahasiswa, karena masih banyak saja mahasiswa yang sebenarnya tidak memahami judul penelitian yang dilakukannya. Hal ini sering Bapak lihat ketika dilakukan seminar proposal, bahkan ketika sidang skripsi, ketika penguji menanya tentang judul penelitian, ternyata masih ada saja mahasiswa yang tidak memahami judul penelitian yang dibuatnya. Jadi ini sangat bermasalah kalau judul penelitiannya saja tidak dipahami oleh mahasiswa yang melakukan penelitian. Maka pada kesempatan ini Bapak akan berbagi informasi tentang judul penelitian tersebut. Yang pertama, mahasiswa harus memahami apa sebenarnya yang disebut dengan judul di dalam penelitian. Banyak para ahli menjelaskan definisi-definisi daripada judul penelitian. Ini dulu yang dipahami, harus tahu, nanti bisa di-searching di berbagai referensi tentang apa itu yang disebut dengan judul penelitian. Pada kesempatan ini Bapak mengutip dari Sukijo Notoatmojo, ya. Dia menjelaskan bahwa judul penelitian adalah cerminan dari tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dirumuskan dari rumusan masalah penelitian. Artinya bahwa ketika kita membuat judul, di situ sudah bisa dilihat sebenarnya apa yang akan diteliti. Nah, jadi jelas dia kemana arah penelitian itu. Jadi orang sudah bisa menduga ketika membaca judul kita, di sana orang sudah melihat, oh yang diteliti itu adalah berkaitan dengan ini atau berkaitan dengan suatu variabel tertentu. Nah, itu perlu dilihat, ya. Ini mengenai definisi. Kemudian di dalam judul penelitian itu, ya, karena tadi disebutkan berkaitan dengan cerminan tujuan penelitian, maka di dalam judul penelitian itu harus bisa menjelaskan, ya, harus bisa menjelaskan atau memberikan informasi tentang tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi harus jelas. Kemudian yang kedua, di dalam judul penelitian fokus materi yang akan diteliti harus bisa dilihat. Apa fokusnya? Jadi variabel-variabel apa saja yang akan diteliti bisa dilihat dari judul penelitian itu. Yang selanjutnya, gambaran kerangka penelitian. Nah, jadi kalau sudah dilihat fokus materi yang akan diteliti, maka seorang peneliti juga sudah bisa menggambarkan kerangka pemikiran kira-kira dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian itu, variabel apa saja, kemudian variabel mana yang mempengaruhi variabel yang lain. Jadi ada gambaran kerangka penelitiannya. Selanjutnya, biasanya di dalam judul penelitian itu ada objek penelitiannya atau tempat di mana seorang peneliti akan melakukan penelitian. Nah, jadi satu objek, ya, satu penelitian dengan objek yang lain bisa berbeda hasil penelitiannya, walaupun misalnya fokusnya sama, gambaran kerangka pemikirannya juga gambaran kerangka penelitiannya juga sama, tapi karena objeknya berbeda bisa sama, bisa juga berbeda. Jadi inilah yang menjadi isi dari judul penelitian itu, orang sudah bisa melihatnya. Kemudian setelah kita mengetahui isi dari judul penelitian, maka seorang peneliti, ini yang paling penting, harus mengetahui sebenarnya variabel-variabel di dalam penelitiannya itu. Jadi harus paham benar, ya, karena kita berkaitan dengan tujuan penelitian itu. Jadi variabel yang ada dalam penelitian itu harus bisa dipahami, atau variabel yang tergambar dari judul penelitian itu harus bisa dipahami. Yang pertama, tahu dulu kita, ya, ini kalau penelitian yang menggunakan analisis regresi sederhana atau regresi linear berganda, masih ada
dua variabel biasanya ya. Nah, misalnya judul penelitian harus bisa menggambarkan ada dua paling tidak. Pertama, ada variabel independen atau sering juga disebut sebagai variabel eksogen atau paling umum disebut dengan variabel bebas. Nah, jadi ini harus bisa dipahami, sama aja artinya ini antara variabel independen, variabel eksogen, ada variabel bebas. Yang paling umum kita dengarkan namanya disebut dengan variabel bebas. Kemudian dalam judul penelitian bisa menggambarkan adanya variabel dependen atau disebut juga variabel endogen atau paling umum kita sebutkan dengan variabel terikat. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat bahwa ini ada anak panah dibuatkan bahwa sebenarnya variabel independen ini dia menjelaskan atau dia mempengaruhi variabel dependen ini. Dari anak panahnya kita lihat. Di sini lebih jelasnya kita lihat ya, apa itu yang disebut dengan variabel independen. Kita pahami dulu ini variabel eksogen itu apa supaya bisa pemahaman yang sama ya. Nah, ini salah satu definisi tentang apa itu variabel independen. Variabel independen ya adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel independen atau menyebabkan perubahan variabel dependen. Jika variabel independen berubah, maka variabel dependen juga berubah. Nah, jadi variabel independen ini kan disebutkan tadi variabel bebas. Dialah yang memberikan pengaruh, ya, memberikan perubahan terhadap variabel terikat yang tadinya. Nah, jadi variabel independen lah yang mempengaruhi adanya perubahan pada variabel terikatnya. Tanpa ada perubahan pada variabel independen, maka tidak ada perubahan pada variabel dependen. Nah, ini tentang variabel dependen. Variabel dependen endogen atau variabel terikat. Variabel yang terpengaruh atau dihasilkan karena variabel independen. Variabel terikat tidak dapat berubah kecuali terjadi sesuatu yang lain atau mempengaruhi itu. Yang dapat mempengaruhi variabel terikat adalah variabel bebas. Nah, jelas ya. Ini anak panahnya. Kalau ini variabel independen, ya, dia yang memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel independen ini. Jadi variabel independen atau variabel terikat ini tidak akan mengalami perubahan apapun kecuali adanya perubahan di dalam variabel independen itu, atau ini disebut dengan variabel bebas. Nah, ini yang sering tidak bisa dijelaskan oleh mahasiswa pada saat seminar proposal ataupun sidang skripsi. Ya, nah, ini jelas ya bahwa variabel independen adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen ini, atau variabel independen adalah yang memberikan perubahan terhadap variabel independen. Sebaliknya, variabel endogen atau variabel terikat ini mengalami perubahan apabila ada perubahan pada variabel independen. Jadi variabel dependen tidak ada perubahan dia kecuali ada perubahan pada variabel independen, karena ini yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Jelas semua? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh judul yang sudah Bapak buatkan ya. Nanti banyak judul-judul bisa di-searching lagi. Yang pertama ini yang sederhana ya. Hanya ada dua variabel. Pengaruh budaya organisasi sebagai X. Biasanya variabel independen atau variabel bebas sering paling umum disimbolkan dengan X. Kemudian terhadap kinerja pegawai atau disimbolkan dengan Y. Jadi ini variabel X sebagai variabel bebas atau sebagai variabel independen, inilah yang memberikan pengaruh terhadap variabel Y, atau ini disebut dengan variabel terikat. Jadi kinerja pegawai dapat berubah ketika ada perubahan pada budaya organisasi sebagai variabel independen. Kemudian ada yang kedua, ini ada 3 variabel. Ini misalnya pengaruh kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2. Nah, yang dua ini variabel ini sebagai variabel independen atau variabel bebas.
terhadap komitmen organisasi. Nah, ini variabel Y atau disebut dengan variabel. Ini contoh judul penelitian. Ada 3, Bapak buatkan contohnya di sini. Yang pertama, ini dilihat bahwa masih ada 2 variabel di dalam judul ini. Yang pertama ada budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Biasanya budaya organisasi ini yang disebut dengan variabel independen itu disimbolkan dengan X. Biasanya seperti itu. Terhadap variabel kinerja pegawai biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Maka terjadinya perubahan pada kinerja pegawai adalah akibat adanya perubahan pada variabel X atau variabel budaya organisasi, atau sering kita sebut bahwa variabel budaya organisasi inilah yang melakukan atau mempengaruhi adanya perubahan pada variabel kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, ini ada judul sudah memiliki 3 variabel, yaitu 2 variabel independen, kemudian 1 variabel dependen. Perubahan pada komitmen organisasi atau variabel terikat ini diakibatkan oleh adanya perubahan pada variabel independen atau variabel bebas ini. Ini ada 2 variabel. Jadi inilah yang mempengaruhi variabel komitmen organisasi. Selanjutnya yang nomor 3 ini sudah ada 4 variabel. Sini ada pengaruh motivasi X1, kedisiplinan X2, kemampuan kerja X3 terhadap variabel produktivitas kerja karyawan atau Y di lingkungan kantor imigrasi cabang Belawan. Jadi ketiga variabel ini ya, X1, X2, X3 akan memberikan pengaruh terhadap perubahan produktivitas kerja karyawan. Lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya ya. Ini yang tadi variabel apa ya, 2 variabel atau ini disebut dengan regresi sederhana. Budaya organisasi ini anak panahnya memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai atau Y. Jadi inilah variabel terikat, ini variabel bebas. Jadi budaya organisasi berperan terhadap perubahan kinerja pegawai. Jadi perubahan kinerja pegawai ini ya, kalau dia ada perubahan itu adalah akibat perubahan pada budaya organisasi. Jangan dibalik ya, tidak bisa dibalik. Jangan kinerja pegawai pula yang mempengaruhi budaya organisasi. Jadi variabel bebas ini mempengaruhi variabel kinerja pegawai. Selanjutnya yang 3 variabel. Ini contohnya ya. Jadi ini yang disebut dengan kerangka penelitian itu ya. Kalau 2 variabel independennya ya, kemudian 1 variabel terikatnya, maka kedua variabel inilah yang memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel komitmen organisasi atau disebut ini dengan variabel Y. Ini variabel independen. Jelas ya. Selanjutnya ini ada 3 variabel independen atau 3 variabel bebas, X1, X2, X3, motivasi, kedisiplinan dan kemampuan kerja. Inilah yang mempengaruhi variabel terikatnya ini atau variabel dependen ini, produktivitas kerja karyawan. Adanya perubahan produktivitas kerja karyawan disebabkan oleh adanya perubahan motivasi, disiplin dan kemampuan kerja. Itulah gunanya variabel bebas itu diteliti ya, seberapa besar pengaruh dia terhadap perubahan produktivitas kerja karyawan. Jadi variabel terikat ini sangat penting dipahami ya, ini yang dipahaminya oleh seorang peneliti. Nanti akan dilihat mana yang paling berpengaruh di antara ketiga-tiganya ini. Jadi maksudnya mana yang lebih besar pengaruhnya ini terhadap perubahan variabel bebas, variabel terikat ini atau disebut dengan ini variabel dependen. Ketiga variabel ini. Jadi itu yang sering dianalisis, dilihat dari kerangkanya. Jadi judul itu harus menggambarkan
ini ya apa yang akan diteliti. Ini produktivitas kerja, apa yang menyebabkan dia terjadi berubah, atau apa yang harus dirubah sehingga dia mengalami perubahan. Nah, ini variabel bebasnya ini ya. Kemudian ini variabel terikat. Itulah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Jadi seorang peneliti harus paham benar judul itu, harus tergambar dia ketika ditanya penguji, ya harus bisa dijawab antara hubungan variabel yang ada di dalam judul itu. Jadi dalam judul itu harus tergambar ya, yang keempat yang Bapak sebutkan tadi ya, yang keempat ini tujuan penelitian, fokus materi yang akan diteliti, kemudian gambaran kerangka penelitian dan objek penelitiannya itu. Begitulah memahami judul di dalam penelitian. Itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada mahasiswa khususnya yang akan melakukan penelitian atau sedang dalam penelitian atau yang akan mengikuti seminar proposal maupun sidang skripsi. Itu saja Bapak sampaikan. Jangan lupa video ini di like, di subscribe, kemudian tekan bel loncengnya. Selanjutnya jangan lupa share agar kamu bisa mendapatkan video-video berikutnya berkaitan dengan metodologi penelitian. Demikian aja Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.